Halo teman-teman, ketemu lagi nih channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya Murphy. Di video kali ini kita akan membahas tentang secondary skin pada sebuah bangunan. Sebelumnya teman-teman sudah tahu nggak sih apa itu secondary skin? Mungkin beberapa dari teman-teman masih belum familiar atau asing ya dengan istilah secondary skin. Namun mungkin secara tidak sadar teman-teman sudah sering melihat bangunan-bangunan yang menggunakan secondary skin, terutama untuk bangunan-bangunan yang menggunakan konsep modern minimalis. Nah, teman-teman penasaran nggak dengan apa itu secondary skin? Nah, kalau penasaran, yuk kita sama-sama bahas tentang secondary skin ini. Secondary skin bisa dikatakan sebagai bagian tambahan pada fasad sebuah bangunan yang berfungsi selain untuk perlindungan terhadap cahaya matahari, namun juga bisa untuk meningkatkan estetika serta memiliki beberapa fungsi lainnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman lewat di jalan, teman-teman mungkin melihat bangunan yang menggunakan secondary skin ini biasanya adalah bangunan-bangunan komersial. Nah, pada bangunan-bangunan komersial ini biasanya secondary skin selain berfungsi sebagai perlindungan terhadap cahaya matahari dan juga untuk mempercantik tampilan bangunan, secondary skin ini juga berfungsi untuk menunjukkan identitas serta citra dari bangunan komersil tersebut. Sedangkan jika secondary skin diterapkan pada bangunan residensial atau bisa dikatakan rumah hunian ataupun apartemen, secondary skin ini lebih berfungsi sebagai seperti yang tadi kita sebutkan untuk melindungi dari sinar matahari ataupun menambah estetika dari bangunan itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi kepada arsitek mengenai secondary skin ini, bisa menghubungi tim rancang reka ruang yang kontaknya kita cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah ini ya teman-teman. Nah teman-teman, lalu seperti yang kita sudah sampaikan, apa saja sih fungsi-fungsi dari secondary skin ini? Jadi pada dasarnya secondary skin ini dibagi menjadi dua fungsi utama. Tentunya yang satu untuk menangkal sinar matahari dan juga yang kedua untuk memperindah tampilan bangunan. Untuk fungsi yang pertama, secondary skin ini bisa kita katakan berperan sebagai penyaring dari sinar matahari. Penyaring di sini artinya sinar matahari yang datang terutama dari arah barat yang biasanya cenderung memiliki hawa yang lebih panas, bisa kita kurangi intensitasnya dengan penggunaan secondary skin ini teman-teman. Nah, dengan berkurangnya paparan dari sinar matahari ini, terutama yang berasal dari arah sebelah barat, otomatis suhu atau temperatur bagian dalam bangunan bisa lebih sejuk karena bangunan tidak langsung terpapar oleh sinar matahari. Lalu yang kedua, fungsi yang tentunya untuk memperindah atau meningkatkan nilai estetika dari suatu bangunan. Nah, biasanya bangunan-bangunan yang menggunakan secondary skin akan terlihat lebih estetik. Selain untuk meningkatkan estetika dari suatu bangunan, biasanya secondary skin ini juga berfungsi untuk mempertegas karakter dari suatu bangunan. Nah, jadi setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari secondary skin ini, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang material-material apa saja yang biasa digunakan untuk secondary skin. Pada dasarnya, material yang biasa digunakan oleh arsitek untuk menerapkan secondary skin pada bangunan ada berbagai macam, teman-teman. Di antaranya ada material bata roster, kayu solid, kayu imitasi, besi holo, perforated metal, lalu ada wood panel composite atau WPC, lalu ada kaca, ada bambu, hingga yang paling mungkin yang beberapa tahun belakangan mulai populer adalah tanaman rambat yang biasa digunakan untuk secondary skin. Nah, untuk jenis tanaman rambat sendiri yang bisa kita gunakan untuk secondary skin biasanya adalah Lee Kuan Yew. Selain itu, untuk membuat tampilan bangunan terlihat lebih cantik, biasanya kita juga bisa menggunakan vertical garden atau kebun vertikal yang bisa digunakan sebagai secondary skin. Nah, sampai di sini menarik kan teman-teman? Nah, lanjut kita akan membahas tentang bentuk dari secondary skin.
Nah, untuk bentuk dari secondary skin ini sendiri dengan berbagai macam material yang tersedia sekarang dan juga perkembangan teknologi konstruksi yang ada sekarang, bentuk dari secondary skin ini bisa kita eksplorasi lebih teman-teman. Mulai dari bentuk, pola, hingga efek pencahayaan yang bisa membuat tampilan bangunan menjadi lebih ciamik teman-teman. Secondary skin ini sendiri bisa kita kreasikan mulai dari yang berongga, transparan, hingga bentuk-bentuk lainnya teman-teman. Nah, untuk bentuk ini sendiri sebenarnya tidak ada batasan dalam penggunaan secondary skin, kembali bergantung kepada kreativitas seorang arsiteknya dan juga pemilik dari ataupun owner dari bangunannya untuk memilih ataupun mengkreasikan bentuk-bentuk yang akan digunakan pada secondary skin teman-teman. Dan tentunya bentuk-bentuk yang dikreasikan haruslah tetap menyesuaikan dengan konsep bangunan secara keseluruhan. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, biasanya secondary skin ini digunakan pada rumah-rumah dengan gaya arsitektur modern minimalis dan juga rumah dengan pendekatan arsitektur tropis. Lalu pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai tips untuk menggunakan secondary skin teman-teman. Jadi yang pertama, jika teman-teman tertarik untuk menggunakan secondary skin, hal yang perlu diperhatikan pertama kali adalah secondary skin biasanya kita pasang pada sisi bangunan yang paling banyak terpapar sinar matahari. Nah, ini lebih ke fungsionalnya ya teman-teman. Jadi misalnya kalau bangunan teman-teman menghadap arah barat yang notabene biasa terpapar sinar matahari yang memiliki hawa yang cukup panas ataupun terik teman-teman, biasanya secondary skin kita pasang di daerah itu. Nah, lalu yang harus kita perhatikan, secondary skin itu harus mampu menghalau ataupun mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan, sehingga sisi bagian dalam bangunan tidak terlalu silau dan juga tidak terlalu panas karena cahaya matahari yang panas tersebut bisa dihalau oleh secondary skin. Kemudian hal lain yang harus kita perhatikan ketika kita memasang secondary skin, biasanya ketika kita memasang secondary skin, kita harus menyiapkan jarak dari secondary skin dengan dinding. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang udara serta jarak yang diperlukan untuk maintenance ketika nantinya secondary skin ini sudah masuk masa untuk dilakukan perawatan teman-teman. Selain itu, kita juga harus memperhatikan jarak bukaan jendela. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan space kepada jendela untuk bisa membuka dengan baik. Nah, kalau misalnya terlalu mepet kan nanti jendelanya nggak bisa kebuka ya teman-teman. Jadinya bisa percuma jendelanya kita letakkan di situ teman-teman. Nah, seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi dari secondary skin ini sendiri teman-teman, belakangan ini sudah ada secondary skin yang bisa dioperasikan untuk bisa dibuka tutup, bahkan digeser seperti pintu dan jendela yang ada pada dalam rumah. Nah, dengan menggunakan secondary skin yang semacam ini, bangunan tentunya akan memiliki fasad yang lebih dinamis teman-teman. Maksudnya dinamis di sini, jika teman-teman ingin membuat bangunan terlihat lebih terbuka, mungkin teman-teman bisa menggeser secondary skin sehingga bangunan dan cahaya matahari bisa lebih masuk ke dalam rumah. Namun ketika teman-teman ingin bangunan dari teman-teman lebih privat atau tertutup, teman-teman bisa menutup kembali secondary skin tersebut. Nah, menarik sekali kan teman-teman tentang secondary skin ini. Lalu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pemilihan material. Pastikan teman-teman menggunakan material untuk secondary skin yang awet, dan juga perhatikan juga untuk perawatannya, di mana teman-teman harus menyediakan area ataupun seperti tadi yang kita sebutkan, teman-teman harus menyediakan ruang yang bisa digunakan oleh teman-teman ataupun nanti tukang pembersih atau apapun itu untuk membersihkan dan merawat secondary skin dari bangunan teman-teman. Nah, jadi demikian pembahasan tentang secondary skin teman-teman. Menarik bukan secondary skin ini teman-teman? Selanjutnya, jika misalnya teman-teman merasa kurang mengerti atau misalnya ada yang teman-teman masih ingin tanyakan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Saya Murphy. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Cheers.
Oke, video apa sih bahasannya? Ruang, ruang.